Halo semua, di video kali ini kami akan menjelaskan bagaimana cara pembuatan motor listrik sederhana dengan menerapkan prinsip gaya Lorentz. Tapi sebelumnya, tak kenal maka tak sayang. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 TPB 48A dengan saya Maya Valentina Hutagalung dan rekan-rekan saya yang lainnya. Halo, nama saya Desi Tonggoroito Sitohang. Nama saya Siska Virginia Manik. Saya Franky Primono Manahan Siagian. Nama saya Marco Donald Stohang. Selamat menonton teman-teman. Gaya Lorentz. Gaya Lorentz ditemukan oleh Hendrik Anton Lorentz pada tahun 1895. Gaya Lorentz adalah gaya yang timbul akibat adanya arus listrik dalam suatu medan magnet. Jadi, jika kita memiliki suatu benda konduktor yang berada di dalam medan magnet, kemudian kita aliri benda tersebut dengan arus listrik, maka akan timbul suatu gaya yang mampu menggerakkan benda tersebut. Nah, gaya ini kita sebut sebagai gaya Lorentz. Prinsip gaya Lorentz dimanfaatkan dalam motor listrik. Motor listrik adalah alat yang dapat mengubah energi listrik menjadi energi gerak. Sebelum masuk ke prinsip kerja motor listrik, di sini kami mau menjelaskan rumus yang dipakai dalam gaya Lorentz. Rumus yang dipakai yaitu F sama dengan B dikali I dikali L dikali sin theta. Dengan F merupakan gaya Lorentz dan satuannya Newton, B merupakan medan magnet dengan satuan Tesla, I merupakan kuat arus listrik dengan satuan ampere, L merupakan kawat arus listrik yang masuk ke dalam medan magnet dengan satuan meter, theta merupakan besar sudut yang terbentuk antara medan magnet dan arus listrik. Rumus gaya Lorentz ini digunakan untuk menghitung besarnya gaya Lorentz yang timbul dalam suatu medan magnet. Prinsip kerja motor listrik. Prinsip kerja motor listrik pada dasarnya sama untuk semua jenis motor secara umum. Arus listrik dalam medan magnet akan memberikan gaya jika kawat yang membawa arus dibengkokkan menjadi sebuah lingkaran atau loop. Maka kedua sisi loop, yaitu pada sudut kanan medan magnet, akan mendapatkan gaya pada arah yang berlawanan. Alat dan bahan. Alat yaitu gunting, penggaris, amplas. Bahan itu dua buah baterai, tembaga, kabel tunggal, plastik besar, aqua gelas, dan terakhir magnet. Nah, kesimpulannya adalah dari variasi yang sudah dilakukan, terlihat bahwa semakin kecil jarak celah magnet dengan kumparan, maka tegangan yang dihasilkan akan semakin besar pula. Hal ini disebabkan oleh jarak kontak yang dekat atau rapat akan memberikan induksi medan magnet yang lebih besar. Untuk arus yang dihasilkan terlihat juga bahwa jarak celah tidak terlalu besar pengaruhnya, karena perbedaan hasil yang tidak terlalu besar. Arus ini sangat besar dipengaruhi oleh dimensi kawat dan jumlah lilitan atau panjang kawat kumparan. Pengaruh jumlah kutub magnet dengan jarak celah yang sama terlihat adalah semakin banyak kutub magnetnya, maka tegangan yang dihasilkan juga akan semakin besar. Sekian video kali ini. Jika ada kesalahan kata ataupun konten yang menyinggung, mohon dimaafkan. Saya mewakili kelompok ini mengucapkan terima kasih. Semangat semua!